Apakah di antara kamu mendapatkan menjadi imam di masjid ataupun mushola? Jika iya, sepertinya ada lika-likunya. Ya, mulai dari momen ketika jadi imam di Minecraft. Ya, kita bisa lihat momen yang satu ini ya. Mungkin kalian bisa menjadi imam. Hanya saja ada saja lika-liku yang terjadi ketika menjadi imam. Misalnya saja aku ini yang punya cerita ketika aku jadi imam. Jadi besok ditugaskan jadi imam masjid. Nah, wih, itu ngapain tuh? Assalamualaikum. Eh, Waalaikumsalam. Wah, kenapa seneng banget aku jadi imam masjid? Oh, aku juga. Tapi hari ini, iya. Jadi aku juga saat di masjid ya. Aku penasaran banget dengan yang mau jadi imam masjid ya. Iya, tapi cuma sekali aja. Aku pun cuma sekali. Soalnya imamnya tuh pergi, pergi ke mana? Menjenguk anaknya yang sakit. Iya, jadi kita yang ditugaskan ya. Kamu, oh iya kan, kamu tuh imamin tuh cuma sehari kan? Iya, eh, cuma sehari. Asar, maghrib, isya, aku juga subuh, zuhur, ya. Oh gitu. Ya. Oke, oke. Wah, udah mau maghrib nih. Oh iya. Oh. Wih. Yuk, sholat. Oh, oke. Oke, jadi imamnya ya. Jangan. Ya, jadi imam ya. Oke. Oh. Hmm. Ah, Pak, habis sholat maghrib gak? Oh iya. Wah, hebat banget kamu. Sholat lima waktu. Iya. Tapi tahu nggak sih bang? Ini tukang baksonya ternyata lupa kalau ada izin, ada acara. Kamu gimana kalau kamu imami? Oh, bener. Jadi besoknya bisa kan? Ya, biasanya ada gantinya sih. Oh, siapa? Imam yang biasanya lagi bukan? Bukan. Itu apa? Bukan bos tetangganya Kang Bakso itu siapa namanya? Oh, Dedi. Denny. Denny. Oke, Kang Denny. Oke. Aku ya saya bisa kok, insya Allah Pak. Oke, makasih ya Bang. Ya sama-sama. Insya Allah saya bisa kok Pak. Saya nggak sama sekali. Bisa ini, ya betul bisa ini. Apain tuh? Wah, nggak apa Bang itu marbat masjid saya tuh. Oh marbat masjid. Ya, yuk, ya sholat yuk. Yuk. Oke, ini ini apa? Oh, saya cek dulu ya sebelumnya. Yuk. Wah, kamu kayak guru ngaji aja deh di pondok pesantren. Saya kena tegur dong sama guru saya. Iya bang, kena pukul rotan juga. Teman-temanku juga kayak gitu. Oh gitu. Oke, bagus rapi. Saya nggak pakai rotan. Yuk, lagian ya kasihan juga dong. Yuk, ya udah. Yuk, salat isya ya. Yuk, sebelum. Yuk. Allah. Pak, kalau boleh tahu saya mau tanya, Pak Ikhlas, Pak Muklis ya namanya. Yo, Pak Muklis. Pak Muklis itu ujung anaknya sakit. Iya, habis kecelakaan, Bang. Hah? Kecelakaan jadi kecelakaan di jalan raya, Bang. Di mana itu? Di kota sebelah, Bang. Kecelakaan kerja apa? Itu tabrakan lagi. Iya. Gimana tuh katanya? Kritis. Jadi begitulah seorang apa perjuangan seorang ayah ya. Iya. Harus singgung ayah apa anaknya itu ya. Iya, kecelakaan. Anaknya kalau kita tahu umurnya 20 tahun. 20 tahun, Pak, aku 19. Beda setahun dong. Iya. Jadi apa? Jadi imam itu sebetulnya ya ringan sih, nggak ada yang berat-berat amat, betul. Ada pengalaman nggak soal pas kamu jadi imam? Ada sih, nanti saya ceritakan. Oh yaudah. Ya, jadi gini.
jadi imam itu memang gak semudah itu betulnya ya, apalagi kalau doa nggak hafal, apalagi pas jadi imam tuh ya sebetulnya sih bukan susah sih tapi gampang gitu ya. Ya. Ada saya mau tanya ke Bapak ganti nih. Apa Bapak pernah gak jadi imam? Pernah, Bang? Baru sih. Sebulan lalu ada. Sebulan yang lalu. Iya. Semenjak itu ya saya udah semenjak bulan lalu saya yang jadi imam. Sampai saat ini. Oh, sampai saat ini. Iya. Oh, ya udah. Masih apa ya? Saya pulang ya, Pak. Ini udah larut malam, Pak. Iya, jadi, Bang. Ya. Kenapa itu? Aduh, tega banget orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ini? Bang, tadi itu ada orang tak tinggal, Bang. Orang tak tinggal itu maling masjid, Bang. Maling kota amal. Maling kota amal. Iya, itu pas wiridan ya. Itu ada orang ya yang tahu itu imam. Ya, imam, iya. Pas wiridan. Iya. Habis kelarnya sih. Oh, kelarnya. Iya. Imamnya juga itu ngejar. Oh, siapa apa imamnya? Saya sampai. Bukan, itu apa? Yang itu. Oh iya. Terus kabur, dia kabur bang, hilang. Udah kehilangan jejak. Yang imamnya mana? Itu ke apa? Kabur, apa? Kayaknya langsung pulang deh, saya nggak lihat juga. Hmm, Tapi ini banyak apa? Pencurian kota amal tuh udah sering banget. Iya. Emang sering kayak gini? Ya nggak terlalu bang. Jarang kayak gini ya, Ton. Jarang. Iya. Hmm. Nah, kira-kira siapa sih teater kamu yang kepingin banget jadi imam masjid? Pasti sebagian dari kalian ya. Nah, di sini aku punya pengalaman pas aku jadi imam. Ini kejadiannya kemarin ya, tanggal 19 Juni lalu, ketika Gus Ninda Malang. Jadi gini ceritanya, aku kan yang jadi imamnya selagi nggak ada guru ngajiku. Ya, itu biasanya yang itu dia yang imamin. Jadi aku pun imamin mereka semenjak temenku namanya Ubed Komat yang azan tuh Ugi. Ya jadi awalnya tuh pas imamin kayak gini, aku ingetin mereka jangan guyon. Tapi gini nih, ya itu pas aku sholat tuh di rakaat awal baik-baik aja, walaupun sedikit tawa. Tapi yang pas di rakaat kedua aku merasa janggal. Pas setelah baca Al-Fatihah gak ada kata amin gitu. Dan di rakaat itu adalah teman salah satu bilang Salam Muhammad. Itu artinya sudah bubar. Yaitu pas aku sholat usai, bubar mereka. Tuh, sakit rasanya dibully seperti itu. Aku tuh saking mangkalnya ya nyari kepada mereka. Dan aku akan ku hajar mereka itu. Dan aku akan amuk mereka. Bahkan sampai dobrak pintu pun iya. Tuh guys, sholat kok dipakai main-main ya guys ya. Aduh, apalagi aku jadi korban bully. Ya, ini sih nggak lucu sama sekali ya guys ya. Nggak lucu sama sekali. Malah cerita. Satu lagi nih. Ya, ini aku juga pernah mengalami ketika aku menjadi imam. Ya, tapi ini kejadiannya sekitar paling nggak 2016-an ada sih. Ya, jadi ini kan aku imamin sepupuku ya. Ya, ya namanya TKK, Dewawa, dia pernah sih aku imamin. Ya saat itu umurku mungkin 10 tahunan ada atau 11 tahunan ada sih ya. Lupa juga sih tahun berapa. Jadi pas aku sekolah di Jombang itu, saat ini aku di Jombang ya. Jadi aku ya imamin mereka, ya berjalan lancar. Alhamdulillah sih. Oh iya, ada satu lagi cerita seputar mengimamin teman. Yang mana tuh itu kejadiannya sih beberapa bulan lalu ya, ada kali tahun 2024 kemarin itu. Ya, mungkin. Itu mungkin awal tahun ini. Lupa juga ya kapan. Itu kan aku imamin temanku, yaitu ada beberapa di antara teman-temanku itu sholatnya sih ya gak sampai guyon.
tapi nggak sampai telat maksudku. Tapi ada sebagian buyon ya ketinggalan rakaat deh. Aduh, bener-bener tega ya guys ya teman-teman iku ya guys ya. Sholat kok dipakai main-main, apalagi dibully kayak gitu. Itu sih sakitnya double banget ya guys ya. Berbicara seputar imam, tahu nggak sih ada seorang anak kecil usia 8 tahun asal Malaysia ini mengimami sholat jenazah ayahnya. Ya, ayahnya meninggal diduga sakit. Jadi ini viral beberapa waktu lalu yang mana bocah usia 8 tahunan yang diduga asal Malaysia ini mengimami sholat jenazah. Jelas anak itu ya gimana gitu ya. Siapa sih di antara kalian yang merasa gimana gitu, merasa tersentuh hatinya ketika anaknya menyolat ketika anaknya mensolatkan ayahnya yang meninggal itu. Ya, itu sih namanya kasih sayang ya, kasih sayang kepada orang tua ya guys ya. Betapa pentingnya kasih sayang dengan anaknya, kasih sayang pada orang tuanya, bahkan orang terdekat yang meninggal itu pun kayaknya ya gimana gitu suasananya guys ya. Haru biru pun ya mewarnai. Ya, jadi begitulah lika-liku soal imam ya. Nah, terakhir ada insiden mengerikan yang terjadi di Kebun Jeruk, Jakarta Utara, Mei 2024. Penusukan imam masjid yang sempat viral di media sosial dan menjadi buruan selama setengah pekan akhirnya ditangkap oleh aparat Polres Metro Jakarta Barat. Diketahui pelaku berhasil ditangkap di tempat kediaman kawasan Kampung Muara Bahari di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat ini pelaku juga masih terus diperiksa secara intensif untuk menggali motif dan dari aksi pelaku yang secara tiba-tiba melakukan penusukan. Penusukan ini menewaskan seorang ustadz bernama Saidi yang ia tewas ditikam saat hendak melaksanakan sholat subuh di kawasan Fishing Garden, Kedoya Utara di Kebun Jeruk, Jakarta Barat pada Kamis 16 Mei 2024. Diketahui Said merupakan sesepuh di wilayah tersebut yang juga sebagai imam musola di lingkungan tempat tinggalnya. Waduh, tega banget ya. Jadi walaupun begitu banyak lika-liku saat menjadi imam, ada baiknya tetaplah jadi imam dan jangan kapok walaupun dibully ataupun ada insiden yang tak terduga yang terjadi ketika menjadi imam. Jadi mudah-mudahan dari kasus-kasus yang terjadi yang kita bahas tadi menjadi pelajaran ya.